Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sampai ketemu lagi di kediaman saya di Cakung. Sedikit ingin memberikan kultum. Kemarin dapat kesempatan kultum, belum sempat di share, di videoin sedikit aja biar supaya ada yang kita bisa ambil ibroh pelajaran. Semoga suara dari gambar ini bisa terdengar dengan baik. Yang pertama-tama kita ambil dari hadis. Hadis ini terkenal dengan nama hadis akhir zaman. Hadis yang sampai semua sahabat tahu, tingkatannya udah tingkatan mutawatir ya, sahih. Datang seseorang dari kejauhan ketika Nabi Muhammad SAW beserta sahabat sedang berkumpul di dalam masjid, seperti orang yang tidak berada jauh dari tempat itu, namun tidak ada sahabat yang mengenalnya. Orang tersebut tampak tidak lusuh ya, sebagaimana orang yang telah jalan jauh melintasi gurun. Rambutnya masih terlihat rapi, bajunya masih terlihat rapi. Tiba-tiba mendatangi Nabi, langsung berhadapan-hadapan dengan Nabi. Dan seketika itu juga sahabat tidak ada yang mencegahnya, sebagaimana seharusnya kalau ada orang yang bertemu pasti harus melalui sahabat dulu. Belakangan diketahui bahwa orang tersebut adalah Jibril alaihissalam yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan Nabi menjawab tidak ada. Yang bertanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Kemudian yang terakhir tentang tanda-tanda akhir zaman. Berangkat dari hadis tersebut, kita lihat kejadian update soal dunia pada saat ini, di mana dari sisi keilmuan bahwa perang yang terjadi antara Israel, Amerika dengan Iran, bahwa perang tersebut memang sudah seharusnya terjadi perang, di mana bangsa Israel ingin menjadi negara yang memerintah dunia, ingin menjadi negara yang berkuasa atas dunia. Ya, bangsa yang arogan, tentu saja Iran yang kita tahu adalah Islam yang kebanyakan beraliran Syiah,
salah satu-satunya negara yang menolak tunduk. Nah, seperti biasa, mereka akan memaksakan kehendak mereka agar semua bangsa-bangsa tunduk kepada mereka. Nah, perang itu harus terjadi agar Mesias yang bangsa Yahudi tunggu-tunggu datang. Di dalam surat Al-Mursalat kita menuju Al-Quran ya, dari hadis kita menuju Al-Quran. Di dalam surat Mursalat itu ada tiga bayangan, jilin salasin. Nah, yang kita tahu bayangan pertama itu kalau kita kaitkan dengan kejadian update dunia pada saat ini, itu negara Inggris yang memerintah dunia pertama, kemudian negara Amerika setelahnya, kemudian Israel ini akan meneruskan tongkat estafet sebagai negara yang berkuasa. Peralihan dari negara Inggris ke Amerika itu ada perang dunia pertama. Kemudian dari peralihan dari Amerika itu ada perang dunia kedua. Nah, sekarang ini Israel akan melancarkan perang dunia ketiga. Nah, terkait dengan tiga bayangan tersebut, maka kaum Yahudi percaya setelah ada perang dunia ketiga itu, maka Sang Mesias akan muncul. Nah, saya yakin Iran tidak akan bertahan melawan mereka. Namun sekutu Iran yaitu Rusia akan mengambil peran. Rusia akan menolong Iran agar supaya tidak bisa dikalahkan oleh Israel dan Amerika. Kita lari ke surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi itu Raja Zulkarnain dimintai tolong oleh kaum, karena ada kaum yang merusak, yang menindas, namanya Yajuj Majuj. Nah, Raja Zulkarnain memblok gunung di antara dua gunung dengan campuran kuningan dan besi, dibakar, sehingga kaum tersebut tidak bisa lagi datang mengganggu. Nah, sama seperti mirip polanya seperti yang terjadi sekarang ketika Israel dan Amerika menyerang Iran. Pada suatu saat nanti Rusia akan menghentikan mereka. Kemudian dalam hadis akhir zaman, hadis Nabi Muhammad SAW sahih, bahwa sepasukan bersenjata lengkap dengan segala fasilitas peralatan perang yang standby berada depan Masjid Umayyah, bersiap untuk menyerang masjid tersebut.
Imam Mahdi akan memimpin sholat. Pada saat sholat akan dimulai, sholat subuh, Nabi Isa alaihissalam turun berpegangan pada dua malaikat. Kemudian Imam Mahdi berkata, itulah Al-Masih. Persis sama ketika Nabi Yahya mengatakan pada Nabi Isa ketika Nabi Isa datang, dialah Al-Masih. Pengakuan bahwa dia adalah Al-Masih. Kemudian Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk memimpin sholat. Namun Nabi Isa menolak agar Imam Mahdi yang tetap melaksanakan sholat, yang memimpin sholat. Setelah sholat selesai, Imam Mahdi dan Nabi Isa keluar dari masjid, segera menyerang Dajjal. Dajjal, sang penipu, Mesias yang ditunggu oleh Israel, ketika melihat Nabi Isa langsung larikan diri, dikejar sama Nabi Isa, kemudian dibunuh. Tubuhnya seperti meleleh dan ditusuk oleh tombak. Nah, ketika Dajjal sudah tewas, maka kaum Mahdi memerangi bangsa Yajuj Majuj, namun bisa dikalahkan oleh pasukan Dajjal tersebut. Kemudian Allah menyuruh Nabi Isa melarikan diri ke atas gunung. Setelah melarikan diri ke atas gunung, Allah menurunkan sejenis serangga yang menggigit belakang leher mereka. Jadi mereka tuh tetap terjaga, cuman badan tidak bisa bergerak. Persis seperti yang mereka lakukan pada saat COVID waktu itu. Kan ada virus yang membunuh. Sama, Allah turunkan virus yang membunuh mereka, sampai akhirnya mereka jadi bangkai dan terurai. Dan kemudian Nabi Isa dan Imam Mahdi memerintah dunia dengan adil. Hadis dan Al-Quran yang baru kita sampaikan tersebut adalah menuju tiba saatnya. Kita sudah menuju di gerbang tersebut, di gerbang akhir, masa-masa akhir, di mana perlawanan Iran sangat dahsyat. Kemudian untuk negara kita Indonesia, dari satu sisi kita sangat peduli terhadap rakyat Palestina. Ya kan, kita banyak ngasih bantuan, ngasih makanan, sampai kita berusaha untuk menyelamatkan mereka dari pembantaian bangsa Israel saat ini. Apapun akan kita lakukan, gimana caranya supaya bangsa Palestina bisa selamat, walaupun dengan masuk anggota BOP, Board of Peace. Ketika kita sudah masuk anggota Board of Peace dengan beberapa negara Islam kemarin waktu itu ya, sesungguhnya Amerika telah mengkhianati
perjanjian buat office, di mana mereka akan membentuk suatu dewan perdamaian, membangun Palestina dengan menyerahkan pada negara tertentu. Tapi di tengah perjalanan bahkan terhadap eksekusi, mereka malah menyerang Iran, yang ternyata Iran itu adalah kaum muslimin juga. Nah, kita sebagai kaum muslimin merasa saudara kita diserang, jadi hati kita merasa tidak terima. Nah, bagaimana dengan status BOP kita? Ya itu benar, depending. Nah, saran saya sih menunggu tidak gegabah untuk segera menerjunkan pasukan, tidak. Kita menunggu, wait and see, kita lihat. Namun ketika ada sepasukan berbendera hitam sudah mulai merasak maju, saya kira sudah saatnya bangsa Indonesia ini melek, terbuka, bahwa ada hadis Nabi yang mengatakan jika ada pasukan hitam, panji-panji hitam itu bergerak, maka ikutlah, karena di situ sesungguhnya ada Imam Mahdi. Saya kira itu, dengan sedikit berbagi pengetahuan dengan segala pengetahuan yang saya miliki, mudah-mudahan jadi ibrah, jadi pelajaran buat saudara-saudari bangsa Indonesia. Apa yang kita punya, ternak yang kita punya, tanaman, tumbuhan, air, kita berdayakan di masa-masa gelap seperti ini. Karena jika itu terjadi, maka sumber daya tersebut akan sulit dicari. Kalian bayangkan ketika chaos terjadi, musuh di mana-mana, yang paling menderita ya istri dan anak perempuan kita. Maka itu kita bawa mereka, kita lindungi mereka dalam suatu komunitas kecil yang percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada jauh dari kota. Kita cukupi kebutuhan kita sendiri, kita makan apa yang kita tanam, kita berdikari sendiri. Saya kira itu. Kemudian terkait dengan persatuan Islam, Al-Quran berkata bahwa bersatulah dalam tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Bersatulah, tidak ada Syiah, Sunni, Sufi, Salafi.